Nah, jika teman-teman menemukan ini di rumah ataupun di lingkungan sekitar, berarti teman-teman sudah menjadi juragan pupuk atau sudah memiliki gudang pupuk, yang mana pupuk ini bisa pengganti pupuk kimia, unsurnya lebih tinggi dengan pupuk kompos lainnya. Nah, ini pupuk kompos apa? Bagaimana cara membuatnya dan apa saja manfaatnya untuk kesuburan tanaman dan tanah. Oke, kita akan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat organik. Jadi video kali ini Amin masih gencar untuk berbagi informasi organik buat teman-teman, dikarenakan belakangan ini pupuk mahal ya, pupuk kimia mahal. Banyak petani saat ini mengalami kerugian dan juga kendala dalam beberapa serangan hama penyakit. Nah, video kali ini Amin akan berbagi informasi. Barangkali teman-teman sudah mengetahui ini pupuk kompos apa. Yap, ini adalah kompos dari serasah daun bambu, yang mana daun bambu yang sudah kering atau yang kompos alami ya, terkompos alami, sudah bisa digunakan untuk media tanam. Nah, kenapa Amin membahas ini? Ini adalah gudangnya pupuk ya. Bisa mengalahkan pupuk kandang, bahkan pupuk kompos lainnya, dan bahkan ini bisa pengganti pupuk kimia. Nah, fungsinya banyak sekali teman-teman, bisa sebagai pupuk dasar, pupuk pelengkap, ataupun pupuk penyubur, bahkan pupuk ini bisa sebagai perangsang pertumbuhan bunga dan buah. Dan bambu kering ini bisa teman-teman dapatkan di rumpun ataupun di pohon bambu yang sudah berguguran ya, daun ini berguguran dan ada di sekitar pohon bambu. Teman-teman bisa untuk mendapatkannya atau mengumpulkannya. Nah, mendapatkannya yang sudah kompos seperti ini bisa langsung diaplikasikan. Gimana dengan daun yang sudah tua? Daun yang sudah tua bisa juga teman-teman gunakan ya, karena daun bambu ini cepat sekali keringnya. Ketika kita sudah memetik daun yang muda seperti ini ya, dibiarkan saja 2 atau 3 hari, ini sudah kering ya teman-teman ya. Nah, ini dalam bentuk yang mudah seperti ini, dibiarkan saja 2 atau 3 hari, ini sudah kering. Nah, untuk pengomposan yang daun muda gampang sekali ya, bisa ditaruh di sini atau bisa teman-teman timbun menggunakan media tanah ataupun media kompos kering seperti pupuk kandang. Baik teman-teman, adapun beberapa manfaat yang paling dahsyat dari daun bambu ini ya, dibanding dengan kompos lain. Daun bambu mengandung jamur trichodama atau jamur baik, itu sebagai antibodi tanaman. Nah, ini bisa melindungi tanaman dari serangan jamur patogen ataupun bakteri, terutama hama penyakit yang berasal dari tanah seperti jamur layu fusarium. Ini akan memperkuat akar dan memperkuat atau mempertajam pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Jadi ini sebagai pelindung alami bagi tanaman selain dari pupuk. Selanjutnya, daun bambu ini mengandung unsur hara yang cukup tinggi, yaitu yang paling dibutuhkan oleh tanah dan tanaman, yaitu unsur hara karbon. Jadi mana karbon ini berfungsi untuk menyuburkan tanah sebagai perkembangbiakan mikroorganisme yang ada dalam tanah untuk pengurai atau penghasil unsur-unsur hara. Jadi, tanah yang sudah mati, kalau tidak subur lagi, berarti mikroorganismenya sudah tidak ada lagi untuk mengurai atau penghasil unsur hara alami dari alam. Selanjutnya, daun bambu ini mengandung unsur fosfat yang tinggi sebagai penyubur tanaman, terutama di masa generatif atau masa pertumbuhan. Ini akan memperbesar akar, memperkuat akar lah, atau memperbesar batang dan menyuburkan tanaman. Unsur selanjutnya pada daun bambu yaitu unsur kalium atau KCl. Ini sebagai perangsang pertumbuhan bunga dan buah atau sebagai memperbanyak cabang dan pucuk teman-teman, menyehatkan pucuk. Jadi banyak sekali ya manfaat dari daun bambu ini. Unsurnya sudah kompleks, mulai dari untuk masa vegetatif sampai masa generatif tanaman. Jadi ini adalah stok untuk pupuk bagi teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tidak memiliki pupuk kandang dan memiliki stok ini yang banyak, lebih cukup ini digunakan ya.
biasanya ini 1:3. Misalnya 1 kilo pupuk kandang ini cukup. Nah, untuk pengaplikasiannya gampang sekali. Ini juga bisa sebagai mulsa alami tanaman. Daun kering seperti ini bisa langsung teman-teman tabur di permukaan tanaman atau permukaan tanah atau media tanah sebagai mulsa alami atau sebagai pupuk dasar yang teman-teman timbun. Nah, ini sudah merupakan pupuk kompos yang sudah bisa diaplikasikan. Nah, bagaimana cara membuat pupuk kompos yang belum bisa diaplikasikan? Yaitu dengan cara teman-teman komposkan terlebih dahulu secara alami, atau teman-teman melakukan pengasapan atau dibakar, ya, bukan dibakar tapi dilakukan pengasapan atau dibuat seperti arang sekam ya teman-teman. Nah, barangkali itu informasinya. Untuk dosisnya terserah teman-teman karena ini tidak ada overdosis buat teman-teman. Untuk dosisnya bebas karena tidak ada yang namanya overdosis untuk tanaman, mau banyak mau sedikit ya. Ya, lebih banyak lebih bagus teman-teman ya. Ada lagi nih yang paling kaya akan unsur hara atau raja dari rajanya pupuk organik, yaitu akar dari tanaman. Nah, gimana cara bikinnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Assalamualaikum.